Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Kali ini kita kembali bertemu dalam program Yuk Belajar Agar Paham, belajar pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya pelajaran yang keempat dalam triwulan yang ketiga ini tahun 2020, dengan judul pelajaran kita adalah Kuasa Doa Mengantarai untuk Orang Lain. Sebelum kita akan terus melanjutkan pelajaran kita ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh karena saat ini kami boleh kembali bertemu di channel YouTube Milton Pardusi Ministry untuk belajar pelajaran sekolah sahabat tentang kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ayat hafalan kita pada pelajaran kita yang keempat, yaitu kuasa doa mengantarai untuk orang lain, diambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah saling mendoakan. Ya, saling mendoakan ini saya ambil karena judul pelajaran kita adalah kuasa doa. Sebenarnya ada juga saling mengaku dosa. Ya. Sementara kita saling mendoakan, maka kita pun harus saling mengaku dosa. Yang kedua, hal yang penting adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya sementara kita saling mendoakan satu dengan yang lain, lalu mereka yang saling mendoakan itu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Disinilah pentingnya kuasa doa itu. Doa itu bukan hanya antara kita dengan Tuhan, isi doanya tentang diri kita, kebutuhan kita, pergumulan kita. Tetapi doa itu adalah juga antara kita dengan Tuhan dan orang lain yang kita sebutkan di dalam doa itu. Sehingga Tuhan juga boleh berkenan untuk mendengarkan doa-doa yang kita sampaikan yang menyangkut pergumulan, kebutuhan, dan juga kerinduan dari orang-orang yang kita sampaikan di dalam doa kita itu. Pengalaman daripada para rasul pada hari Pentakosta menegaskan bahwa ketika mereka berdoa, maka Roh Kudus turun atas mereka dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Nah, kalau kita mau mengikuti pola dari para rasul, maka sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain, maka kita perlu bersatu di dalam doa. Kita perlu menyatukan hati pikiran kita di dalam doa, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga kita bawa nama-nama orang-orang lain di dalam doa kita, sehingga demikian kuasa Roh Kudus itu akan turun, bukan hanya kepada kita yang akan membawa kabar baik, tetapi juga akan turun kepada mereka yang menjadi tujuan kita, agar mereka juga mendengarkan kabar baik dari Yesus Kristus. Pelajaran kita yang pertama adalah tentang konflik kosmos. Konflik yang terjadi di alam semesta ini, konflik yang terjadi yang melibatkan manusia oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ayatnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 7-9, Efesus 6 ayat yang ke-12, dan 2 Korintus 10 ayat yang ke-4. Konflik kosmos ini dimulai di sorga. Ketika setan dengan sepertiga malaikat-malaikatnya melawan Allah, melawan Mikael yaitu Yesus Kristus, dan mereka tidak dapat bertahan, lalu mereka diusir dari sorga, dan akhirnya setan itu memilih bumi ini menjadi tempat tinggalnya. Adam dan Hawa tertarik, tertipu oleh perkataan setan, dan akhirnya Adam dan Hawa yang diciptakan sempurna awalnya oleh Tuhan menjadi berdosa. Dengan demikian konflik yang dimulai di sorga di atas sana akhirnya melibatkan penduduk dunia ini. Nah, di dalam menghadapi konflik yang terjadi, konflik kosmos antara baik dan jahat, benar dan salah,
maka manusia ini membutuhkan kuasa doa. Manusia itu membutuhkan kuasa doa. Karena manusia tidak bisa menghadapi sendiri kuasa kegelapan, kuasa setan. Bayangkan saudara-saudara, setan saja berhasil membujuk sepertiga malaikat-malaikat suci di sorga. Malaikat-malaikat itu begitu kudus hidupnya, mulia hidupnya, melayani Tuhan pagi, siang, sore 24 jam non-stop dari kekekalan. Tetapi dapat ditipu, dihasut oleh setan. Mengapa penting berdoa sementara kita menghadapi pertentangan konflik kosmos ini? Yang pertama saya catat adalah, meskipun Allah dapat melakukan apa saja untuk menjangkau manusia sebelum manusia itu berdoa, doa-doa kita justru melepaskan kuasa sorga datang kepada manusia. Jadi dengan kita berdoa, maka kuasa sorga itu dilepaskan dari sorga untuk menolong manusia. Yang kedua, mengapa doa itu penting dalam konflik kosmos yang kita hadapi ini? Doa menyatakan kerinduan kita agar Allah juga bekerja dalam diri orang lain. Bukan hanya dalam diri kita, tetapi juga dalam diri orang lain melalui pemberitaan firman yang kita berikan maupun orang yang akan Tuhan utus. Jadi mungkin saja saya tidak menemui dia karena mungkin ada jarak yang jauh. Tetapi dengan kita doakan orang itu, maka Tuhan akan bekerja mengutus seseorang untuk menemui orang itu dan membawakan kabar Injil. Yang ketiga, doa akan membuat perbedaan dalam melihat seseorang yang belum mengenal Yesus. Karena kita doakan orang itu, maka kita akan melihat orang itu berbeda sekarang. Orang itu berharga di mata Tuhan. Orang itu punya kesempatan untuk menerima keselamatan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat, doa perantaraan, mendoakan orang lain akan membuat kita peduli kepada keselamatan orang lain sebagaimana kita peduli kepada keselamatan kita pribadi. Inilah yang saya dapati dalam pelajaran kita tentang konflik kosmos ini. Ada satu kutipan dari tulisan Alfa dan Omega jilid yang ke-8 halaman 552 adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Allah sudah siapkan janjinya, Allah sudah siapkan kuasanya, Allah sudah siapkan berkatnya. Tetapi kalau kita tidak meminta dalam iman, maka meskipun itu janji Allah, tetap saja janji itu tidak akan diberikan atau dicurahkan kepada kita. Pelajaran kita yang berikut adalah Yesus, pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Yesus adalah teladan kita di dalam mendoakan orang lain. Doa syafaat, kuasa doa, mendoakan orang lain. Ayatnya dalam Lukas pasal 3 ayat 21, Lukas pasal 5 ayat yang ke-16, dan Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Di dalam hidup Yesus, hidup yang penuh dengan doa, maka Yesus berdoa sementara dia melayani pekerjaannya. Yesus berdoa dan tiba-tiba langit terbuka. Ini ketika Yesus menjalani atau dibaptiskan oleh Yohanes yang kekasih. Yesus menggunakan waktu dia berdoa sendirian. Yesus kadang berdoa bersama murid-murid, tapi Yesus lebih banyak menggunakan waktunya berdoa sendirian, menghadap kepada Bapanya yang di sorga. Bagaimanakah kehidupan doa dari Yesus Kristus itu? Yang pertama, Yesus membangun persekutuan doa yang konstan dengan Bapa. Kata kuncinya adalah konstan. Jadi tetap terus-menerus. Bahkan mungkin sudah terschedule dengan baik. Ya, bukan lagi kepingin berdoa, dia berdoa, tidak. Tapi sudah terschedule dengan baik. Sudah barang tentu. Ada juga Yesus berdoa di luar waktu-waktu yang dia sudah tentukan dalam hidupnya. Yang kedua, Yesus mengakui bahwa dalam pertempuran melawan setan selama pelayanannya di atas dunia ini, doa adalah senjata yang perkasa untuk mengalahkan setan. Jadi jangan lupa, Yesus memberi teladan kepada kita bahwa hidup kita setiap hari, di awal hari ketika kita bangun, kita harus datang menghadap Bapa yang di sorga
melalui doa kita. Yang ketiga, Yesus memberikan teladan pentingnya doa. Doa adalah cara yang ditahbiskan sorga untuk menggabungkan ketidakberdayaan manusia dan kelemahan manusia itu dengan kekuatan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita mengakui kita lemah dan kita mengakui bahwa kita perlu bantuan dari sorga. Sehingga kekuatan Allah digabungkan dengan kelemahan kita dan akhirnya kita bisa apa? Bisa kuat. Yang keempat, doa adalah sarana untuk mengangkat diri kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya oknum yang dapat menyentuh hati orang yang berdoa itu. Yang kelima, ketekunan berdoa merupakan pengakuan ketergantungan kita sepenuhnya dan mutlak kepada Allah untuk menjangkau individu yang kita doakan. Jadi Yesus mendoakan orang-orang yang akan dia jangkau. Saya tidak tahu apakah Yesus menyebutkan nama-nama orang-orang yang akan dia jangkau sepanjang hari pelayanannya. Karena yang dia temui itu bukan 1, 2, 3, tetapi puluhan, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan. Tetapi Yesus mendoakan orang-orang yang akan dia layani di tiap-tiap hari pelayanannya. Yesus mendoakan Petrus agar Petrus tidak jatuh. Ini beberapa contoh dalam Alkitab, ya. Setan tahu potensi pada diri Petrus. Itu sebabnya setan ingin menghancurkan Petrus sama seperti setan menghancurkan Judas. Namun setan gagal. Petrus memang jatuh. Kita tahu di Alkitab bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Namun Petrus bertobat. Nah, ini hasil daripada Yesus mendoakan Petrus. Yesus juga mendoakan Yudas, tetapi Yudas memilih untuk tidak bertobat. Petrus didoakan Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Petrus memilih untuk dia bertobat. Oleh sebab itu, doa perantaraan itu sangat penting bagi keselamatan orang lain dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang yang kita sebutkan namanya dalam doa. Jadi jangan lupa saudara-saudara, ya, kalau kita berdoa jangan hanya sebutkan nama kita atau kebutuhan pergumulan kita, tapi sebutkan juga nama-nama orang lain yang Anda kenal, yang Anda inginkan supaya dia mendapatkan kesempatan untuk menerima atau belajar firman Tuhan dan akhirnya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pelajaran yang berikut adalah contoh doa pengantaraan yang dilakukan oleh Paulus atau Rasul Paulus. Paulus juga menghidupkan satu kehidupan yang berdoa dan dia juga banyak mendoakan orang-orang lain, orang-orang yang dia sudah layani, orang-orang yang akan menjadi target dalam pelayanannya. Ayatnya adalah dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21 dan juga dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21, maka Paulus menasihatkan kita agar kita di dalam berdoa itu meminta yang pertama roh hikmat dan juga wahyu dari Tuhan. Yang kedua, supaya mata hati kita terang dapat melihat dan memahami kebenaran Tuhan. Lalu juga meminta kuasa dari Tuhan supaya kita boleh melakukan pekerjaan pelayanan membawa kabar baik ini dengan kuasa dari Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu hikmat, kebijaksanaan, ketajaman rohani di dalam menyampaikan firman Tuhan agar perkataan firman yang kita sampaikan itu benar-benar berkuasa dan membawa orang lain boleh datang kepada Yesus Kristus. Yang keempat yang Paulus nasihatkan agar kita minta dalam doa kita adalah kekayaan kemuliaan Kristus dan warisan daripada Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah agar Allah membentuk jemaat sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ini yang Paulus doakan di dalam doanya, supaya ini 5 hal tadi itu boleh diberikan kepada umat-umat Tuhan, boleh diberikan kepada mereka yang rindu untuk belajar firman Tuhan, dan boleh diberikan kepada mereka yang menjadi target penginjilan dari Rasul Paulus. Doa-doa pengantaraan seperti yang Paulus berikan atau contohkan yang dicatat dalam buku-buku yang Paulus tulis dalam Alkitab. Ini menjadi satu contoh bagaimana sukacita, kebahagiaan yang akan diterima oleh mereka yang kita doakan.
Akan ada satu sukacita ketika orang tahu bahwa dia sedang didoakan oleh seseorang. Akan ada satu kedamaian dalam hatinya ketika dia tahu bahwa dia disebutkan dalam doa seseorang. Bahkan doa itu isinya adalah untuk sukacita, kedamaian, bahkan keselamatan bagi orang yang kita sebutkan namanya itu. Doa pengantaran adalah suatu aktivitas rohani untuk menyatukan jemaat Tuhan, menyatukan gereja Tuhan. Yakobus tadi katakan saling mendoakan. Jadi kalau kita sudah berani mendoakan orang lain, itu berarti kita menyatu dengan orang yang kita doakan itu. Paulus, dia tidak bisa mengunjungi satu persatu jemaat-jemaat yang dia sudah bangun. Tetapi dengan dia tuliskan surat, lalu di dalam surat itu dia katakan, aku mendoakan kalian. Dia sebutkan nama jemaat yang dia doakan. Dia sebutkan orang-orang tertentu yang pernah dia layani dalam pelayanan penggembalaannya. Maka itu membawa satu sukacita, satu kegembiraan, satu kedamaian di dalam hati mereka yang didoakan oleh Rasul Paulus. Pelajaran yang lain adalah tentang kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Pelajaran ini tentang pengalaman dari Daniel. Ditulis dalam Daniel pasal 10 ayat 10 sampai pasal Daniel 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kisah ini adalah kisah bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doanya itu maka Daniel mengalami pergumulan yang luar biasa. Mari saya akan bacakan Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Daniel 10 ayat 10 sampai 14. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Secara ringkasnya, Daniel berdoa, dia berkabung selama 21 hari oleh karena dia melihat bahwa janji Tuhan untuk memulangkan, mengembalikan orang Israel kembali ke Yerusalem sepertinya terhambat. Lalu Daniel dalam 21 hari itu berdoa kepada Tuhan. Tetapi luar biasa, tadi dikatakan adalah di ayat yang ke-10, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Tangan siapa ini? Inilah Gabriel. Malaikat diutus oleh Tuhan dari sorga untuk menguatkan Daniel yang sedang bergumul selama 21 hari. Yang berikut, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Sejak hari pertama. Jadi Tuhan, sementara Daniel 21 hari bergumul, sebenarnya Tuhan sejak hari pertama. Jadi Tuhan menjawab Daniel bukan di hari kelima pergumulannya, bukan di hari ke-10 perkabungannya, tetapi sejak hari pertama Tuhan sudah mendengarkan pergumulan Daniel. Alkitab katakan bahwa Tuhan berusaha untuk meyakinkan raja-raja negeri Persia agar mengizinkan bangsa Israel pulang dan tetap membangun kota Yerusalem. Tetapi pergumulan ini mengalami tantangan. Kenapa? Oleh karena raja-raja Persia sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, setan. Sehingga akhirnya Gabriel tidak mampu melawan setan. Lalu datanglah Mikael,
untuk menggantikan Gabriel melawan raja-raja Persia. Kita tahu bahwa Mikael adalah Yesus Kristus. Yesus melawan setan dan akhirnya Yesus menang. Raja-raja Persia akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk meneruskan pembangunan Yerusalem. Aplikasinya bagi kita adalah apa? Ketika kita berdoa, bergumul akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Ketika kita berdoa, bergumul untuk keselamatan orang lain. Sebenarnya di saat itu juga, maka Tuhan sedang bergumul dengan orang itu. Tuhan sedang bergumul meyakinkan hati orang yang kita doakan itu. Oleh karena setan mencoba untuk menguasai hati orang itu. Yesus mau melawan, meyakinkan hati orang itu. Jangan khawatir saudara. Sejak engkau bergumul, kata malaikat kepada Daniel, maka Tuhan juga bergumul melawan raja-raja negeri Persia yang telah atau sedang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Allah di sorga mendengar semua doa-doa yang disampaikan dengan tulus. Dia menjawab doa itu sesuai dengan kehendaknya. Sepertinya terlihat ada penundaan dalam proses atau cerita yang disampaikan dalam Daniel 10. Bayangkan sejak hari pertama Tuhan sudah bergumul meyakinkan raja-raja Persia. 21 hari Daniel harus terus bergumul dan bergumul, berkabung dia saudara-saudara. Sepertinya ada penundaan. Kenapa seperti ada penundaan? Karena ada pertentangan Kristus melawan setan di dalam diri manusia. Siapakah yang akan menang? Siapakah yang akan kita pilih? Kepada siapakah manusia itu akan tunduk? Inilah kondisi yang terjadi tiap-tiap kali ketika kita mendoakan orang lain agar terbuka hatinya, agar dia mau terima keselamatan dari Yesus Kristus. Inilah yang terjadi. Jadi sementara saudara berdoa, sementara saudara berdoa di kamar saudara, sementara saudara berdoa di rumah saudara, sementara saudara berdoa bahkan di ruang kerja saudara, mendoakan seseorang yang Anda rindu supaya dia boleh mendengarkan kabar keselamatan. Di saat itu juga, sorga sedang bergumul dengan orang itu untuk memenangkan orang itu dari kuasa kegelapan. Pelajaran yang terakhir adalah fokus doa. Apa sih fokus doa yang harusnya kita sampaikan kepada Tuhan? Saudara-saudara, terkadang fokus doa kita itu hanya kesenangan diri kita, hanya kebutuhan diri kita. Kadang-kadang bukan lagi kebutuhan diri kita, tetapi hanya sekedar supaya kita boleh menikmati dunia ini. Tidak salah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Baik itu kebutuhan fisik dan terlebih itu kebutuhan rohani. Tidak salah. Tetapi fokus doa kita janganlah hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi fokus doa kita juga harus mengarah kepada orang lain. Ya, itulah yang menjadi pelajaran kita. Ayatnya adalah dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22-24, Ayub pasal 16 ayat yang ke-21, dan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan ayat yang ke-16. Samuel, Ayub, mereka ini menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh, sepenuh hati dan spesifik. Sebagai contoh Samuel, dia berdoa, apa? Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoa untukmu kepada bangsa Israel. Jadi walaupun Samuel ini ditolak menjadi pemimpin Israel, walaupun Samuel ini ditolak untuk menjadi hakim bagi orang Israel, karena orang Israel kepengen seorang raja, tetapi Samuel katakan, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan engkau. Bagaimana dengan pengalaman Ayub? Ayub katakan demikian dalam Ayub pasal 16 ayat 21. Oh, supaya orang itu mendoakan orang lain kepada Allah. Jadi Samuel fokus doanya adalah bangsa Israel. Ayub fokus doanya adalah orang lain. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-16 katakan bahwa kita mendoakan orang yang berdosa. Kita mendoakan orang yang mungkin menyakiti kita. Kita mendoakan orang yang mungkin telah melakukan kesalahan. Kita mendoakan orang yang berdosa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Allah akan mencurahkan air sungai kehidupan dari tata sorga melalui kita kepada mereka. Melalui doa-doa yang kita sampaikan.
Apa manfaat berdoa untuk orang lain? Yang pertama, kita menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain, bagi orang yang kita doakan. Allah akan mencurahkan sungai air kehidupan melalui kita kepada mereka, seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa pengantaraan yang sungguh-sungguh. Iblis tidak dapat bertahan menghadapi manusia yang tekun berdoa. Yang ketiga, doa menghubungkan manusia dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa yang hilang. Inilah manfaat doa, mendoakan orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, jangan lupa doakan, sebutkan nama orang-orang yang kita rindu agar mereka juga boleh menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Baik, kesimpulan pelajaran kita adalah yang pertama, 3 hal penting ketika kita berdoa. Apa itu? 3 hal penting ketika kita berdoa. Yang pertama, Allah menghormati komitmen kita kepadanya dan ketergantungan kita pada kuasanya dengan menggunakan sumber daya sorga untuk mengubah kehidupan manusia. Yang kedua, ketika doa-doa yang sungguh kita panjatkan, malaikat-malaikat bertindak atas perintah Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki kepastian bahwa tidak ada satu doa pun yang hilang. Tidak seorang pun dilupakan oleh Allah. Jangan pernah katakan bahwa doa saya itu hilang di udara terbuka di langit sana. Tidak. Semuanya dicatat dan didengarkan oleh Tuhan. Yang keempat, kita mungkin tidak selalu melihat jawaban langsung dari doa-doa kita. Tetapi Tuhan menggerakkan hati mereka yang sudah kita doakan dengan cara yang hanya akan kita ketahui kelak dalam kekekalan sorga nanti. Jadi walaupun kita tidak melihat orang yang saya doakan sudah bertahun-tahun ini kok tidak bertobat menerima Yesus, kita akan tahu nanti ketika kita ada dalam kerajaan sorga. Tiba-tiba nanti di sorga kita lihat, loh, orang yang kita doakan ternyata ada di sorga juga. Tetapi kita tidak pernah melihat dia di dunia bertobat, bahkan dibaptiskan menerima Yesus. Ternyata saudara-saudaraku, tidak semua orang yang kita doakan itu akan kita lihat dengan mata jasmani kita. Mereka menerima Yesus dan bertobat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak. Inilah pelajaran kita, pelajaran yang keempat dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jangan lupa, doakan orang lain, sebutkan nama mereka. Betapa indahnya ketika orang-orang mendoakan kita. Betapa indahnya ketika kita mendoakan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu. Sehingga pada saat ini kami sudah menyelesaikan belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang keempat. Kuasa doa, mendoakan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami supaya kami senang mendoakan orang lain. Menyebutkan nama-nama orang lain yang kami rindu supaya mereka juga boleh punya kesempatan menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Berkati semua saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Agar mereka diberkati selalu oleh kuasa daripadamu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bagikan link ini, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.